Contoh ya, ini permasalahannya ini ada di ruang tengah. Berarti kalau ada permasalahan di ruang tengah ini, maka akan mempengaruhi organ yang ada di dalamnya. Ketika suasananya tidak kondusif, ketika suasananya tidak baik-baik saja. Contoh, ketika teman-teman itu makan yang sifatnya lembab seperti tape dan ketan, maka akan membuat di ruang tengah itu akan terganggu. Maka akan membuat ruang tengah itu akan menjadi dingin, lembab. Ketika ruang tengah ini menjadi lembab, maka akan mempengaruhi organ yang ada di dalamnya. Maka ini yang membuat tubuh kita itu selalu berat. Tubuh itu rasanya tidak nyaman. Ditambah lagi ketika teman-teman itu makan makanan yang sifatnya dingin. Seperti buah-buahan yang mengandung air banyak. Contoh semangka dan melon. Maka sifat dingin ini akan membuat ruang tengah itu menjadi dingin. Ketika ruangan tengah itu menjadi dingin, maka akan mempengaruhi organ yang ada di dalamnya. Maka akan membuat tubuh itu menjadi berat, terus tidak nafsu makan, perut selalu kembung. Badan pada pegal-pegal, ditambah lagi kadang sering kencing. Ketika nanti sifat lembab ini bergabung dengan sifat dingin yang dari dalam, ditambah lagi sifat dingin yang ada di ruangan itu sama organ itu menjadi dingin, ketika ini menyatu, maka akan membuat tubuh itu tidak karu-karuan. Tubuh itu biasanya menjadi berat, tidak nafsu makan, sering kepala pusing, sering masuk angin. Ketika ini terus dilanjutkan terus-menerus, maka ini akan menimbulkan diare. Nah, ini yang pertama. Contoh yang kedua, ketika ruangan tengah itu terganggu oleh suhu atau terganggu oleh hal-hal yang lain yang membuat ruangan tengah itu tidak kondusif atau yang membuat ruang tengah itu tidak baik-baik saja. Contoh nih, ketika kita makan makanan atau minum-minuman yang sifatnya asam seperti jeruk, maka ini yang membuat tubuh itu terasanya tidak nyaman. Ini yang membuat tubuh itu rasanya berat. Karena apa? Karena sifat asam itu selalu identik dia sifatnya dingin. Jadi ketika dingin yang ada di ruangan organ tengah itu, ketika organ tengah itu menjadi dingin, ditambah lagi makan makanan atau minum-minuman yang sifatnya asam, itu identik dengan dingin kering, maka akan menimbulkan dingin itu dingin kuadrat. Artinya dingin itu bertambah. Biasanya gejalanya itu badannya tidak selalu nyaman. Badannya selalu berat. Nah, itu kadang perutnya seperti diperas-peras, kayak melilit. Terus sulit BAB atau konstipasi. Ketika ini dilakukan terus-menerus, maka akan menimbulkan, kalau tetap dipaksakan akan menimbulkan sulit BAB. Kalaupun BAB-nya keluar, maka BAB-nya pecah-pecah. Kalau kondisi semakin parah, maka ini menyebabkan diare. Contoh lagi, satu lagi,
ketika ruangan tengah itu terganggu atau suasananya tidak kondusif atau dia tidak baik-baik saja. Ditambah lagi ketika seseorang itu minum atau makan makanan yang sifatnya pahit. Contoh jamu pahitan yang sering dijual-jual di pasar itu. Maka ini nanti yang membuat perut itu seperti rasanya diperas-peras. Ini yang membuat perut itu rasanya di dalam itu dangkol. Ini yang membuat menstruasi itu tidak lancar. Dan ini juga yang membuat biasanya itu perutnya itu seperti ditusuk-tusuk. Nah, jadi ketika ini tetap dilanjutkan terus-menerus, maka akan menimbulkan kotorannya pecah-pecah. Kalau dia menjadi parah, biasanya kotorannya akan encer atau diare. Nah, ini antara kasus yang satu, kasus yang dua, kasus yang tiga sama-sama menimbulkan diare, sama-sama menimbulkan perut itu tidak nyaman. Nah, ini teman-teman semuanya, sekalian ini menjawab pertanyaan yang sudah dilemparkan sama kita atau sudah dimasuk ke WA kita. Pertanyaannya, kenapa kok saya selalu sakit ya? Lambung saya selalu sakit, perut saya selalu sakit kok. Tapi ketika saya cek di USG kok baik-baik saja, ketika di ronsen kok baik-baik saja. Sampai kemarin itu saya sudah masukkan endoskopi dari atas sampai ke bawah kok tidak ketemu penyakitnya. Di endoskopi juga dari bawah menuju ke atas itu juga tidak ketemu penyakitnya. Berarti ini permasalahannya itu karena suasana di ruangan perut tengah Anda itu terlalu dingin. Sehingga suasana yang dingin di perut tengah itu membuat organ yang ada di dalamnya itu menjadi dingin. Jadi organ yang ada di dalam perut tengah itu ada liver bagian bawah, limpa, dan lambung. Jadi biasanya kalau sifat dingin, sifat panas, sifat lembab, sifat kering, ditambah lagi sifat lendir atau dahak itu ketika dibawa ke rumah sakit itu tidak ketemu permasalahannya. Ketika di ronsen, ketika di endoskopi itu tidak ketemu. Karena apa? Karena memang itu belum dipelajari tentang sifat-sifat makanan belum dipelajari di sana. Jadi ini gambarannya teman-teman begini ya. Jadi antara perut yang tidak nyaman yang pertama kalau dipaksakan jadi diare. Ini penyebabnya karena terlalu banyak makan makanan yang sifat lembab dan dingin. Yang kedua, ini permasalahannya terlalu banyak makan makanan yang sifatnya asam. Ya, seperti jeruk. Tapi ketika ini tetap dipaksakan menyebabkan perut itu tidak nyaman. Ketika itu tetap dipaksakan lagi ini menyebabkan diare. Yang satu lagi kasusnya ini disebabkan karena terlalu banyak makan makanan yang sifatnya pahit. Karena rasa pahit itu juga identik dengan sifat dingin. Maka ini kalau tetap dipaksakan maka perut itu akan melilit. Perut itu rasanya seperti diperas-peras, seperti ditusuk-tusuk dengan benda tajam. Kalau ini tetap dipaksakan maka akan menimbulkan diare. Jadi diare yang pertama, diare yang kedua, diare yang ketiga ini kasusnya hampir serupa tapi juga berbeda. Serupanya itu disebabkan karena dingin. Disebabkan karena ruangannya karena dingin. Menyebabkan organ itu menjadi dingin.
Perbedaannya, penyebabnya berbeda. Yang satu disebabkan karena makanan yang lembab dan dingin, yang satu disebabkan makanan yang sifatnya asam, yang sifatnya dingin kering, yang satu yang disebabkan rasa pahit yang identik dengan dingin. Biasanya kalau ini kita cek, yang pertama itu biasanya itu lidahnya itu tebal, pucat, dan banyak lendirnya. Seperti pembahasan kita yang kemarin, di lendir itu tempat bersarangnya virus dan bakteri. Maka ini obat yang cocok buat tipe yang pertama, maka dikasihlah dia penghangat perut atau dikasihlah dia penghangat sistem. Setelah itu dikasih satu lagi itu pembersih dahak atau pembersih lendir atau pembuang lembab. Ketika nanti obat itu sudah dikombinasi, insya Allah nanti beberapa hari ke depan ini kasus ini terselesaikan. Dengan catatan pola makannya dirubah dengan kebutuhan seperti kebutuhan organ itu. Yang kedua, ini lidahnya ini biasanya kalau disebabkan karena terlalu banyak minum minuman yang sifatnya asam, ini lidahnya agak tipis. Agak tipis lidahnya, tapi masih ada warna agak-agak merahnya. Maka ini biasanya obatnya itu, maka dikasihlah dia penghangat perut atau penghangat sistem. Karena ini masalah energinya tenggelam atau energinya terlalu rendah, maka dikasihlah dia namanya penguat limpa lambung atau PPCC. Maka insya Allah nanti kasus ini beberapa hari ke depan dia akan membaik. Tetapi kalau kasus yang ketiga ini disebabkan karena terlalu banyak minum minuman atau makan makanan yang rasanya pahit, biasanya ini lidahnya ini sudah tebal, terus ini ada warna kayak bercak-bercak hitam. Artinya ini organ itu sudah dinginnya itu sudah mulai membeku. Maka dia satu dikasihlah obat dia itu namanya penghangat sistem atau penghangat perut, ditambah lagi dia itu obatnya pencernaan kronis. Maka dirubah pola makannya, diatur pantangannya, insya Allah nanti beberapa hari ke depan ini sudah ada perubahan. Jadi ini teman-teman semua ini hanya gambaran saja ya, gambaran saja. Bagaimana caranya makanan yang sudah baik itu, makanan yang baik, makanan yang bagus. Ketika kita makan itu akan menghasilkan tidak bagus ya, artinya tidak baik. Jadi baik tidaknya sesuatu itu tergantung bisa tidaknya kita menempatkan pada tempat yang benar. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini tentang rongga tengah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.